Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau aku bilang ada orang yang kalau dijajah? Kedengeran aneh ya? Tapi ini beneran kejadian. Dan bahkan diceritain langsung sama Al-Quran. Bukan cuma soal sejarah, tapi soal kita sekarang yang kita pikir udah merdeka. Padahal bisa jadi masih dijajah. Bukan fisik, tapi pikiran. Di video ini kita bakal ngobrol tentang satu kisah yang nyentil banget. Tentang kebebasan, tapi kok malah rindu keterikatan. Tentang penjajahan yang diem-diem masih hidup, bahkan tanpa senjata. Kalau kamu udah klik video ini, tonton sampai habis. Karena bisa jadi, ini bukan cuma cerita, tapi pelugah imanmu. Yuk kita mulai. Enakan dijajah deh, daripada merdeka, tapi susah cari makan. Kamu mungkin pernah dengar kalimat kayak gitu. Atau jangan-jangan kamu sendiri pernah berpikir begitu. Zaman sekarang banyak yang bilang hidup makin sulit. Cari kerja susah, harga barang naik, semua serba berat. Lalu muncul nostalgia aneh. Katanya zaman penjajahan dulu malah lebih enak. Hidup lebih teratur, makan dijamin, kerjaan ada. Tapi benarkah itu merdeka? Disinilah bahayanya. Ketika kesulitan hidup membuat seseorang rindu pada masa tertindas. Sebab dalam kondisi dijajah, segala hal memang diatur. Dalam artian, kita tak perlu berpikir keras, cukup taat. Kita kehilangan kebebasan, tapi dapat jaminan hidup. Sekilas seperti solusi, tapi sebenarnya itu jebakan. Kita tukar harga diri, kebebasan, dan kemuliaan dengan kenyamanan semu. Bayangkan, seseorang bilang, mending tinggal di penjara, setidaknya makan terjamin dan tidur pun enak. Kedengarannya logis, tapi sekaligus tragis. Sebab itu menunjukkan dia tidak lagi paham nilai kemerdekaan. Penjara itu tetap penjara, seindah apapun dindingnya. Ketika seseorang rela kehilangan kebebasannya demi rasa aman, disitulah mental dijajah mulai muncul. Maka kita bertanya, apa benar kita ini sudah merdeka? Jangan-jangan tubuh kita bebas, tapi pikiran kita masih diborgol. Kita bekerja keras bukan karena visi, tapi karena tekanan. Kita taat bukan karena sadar, tapi karena takut. Kita memilih diam, karena berpikir bahwa perubahan itu terlalu berisiko. Inilah cikal bakal penjajahan versi baru. Penjajahan mental, tak butuh senjata, tak butuh penjajah fisik. Cukup buat manusia berpikir bahwa diperintah lebih aman daripada bebas. Bahwa dijaga lebih nyaman daripada bertanggung jawab. Maka, tanpa sadar, mereka memilih jadi budak dengan sukarela. Kawan, ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan kemerdekaan. Bisa jadi, justru karena kita merdeka, maka kita diuji untuk jadi manusia tangguh. Bukan untuk menyerah pada kenaman masa tertindas, tapi untuk mengisi kemerdekaan itu dengan perjuangan dan makna. Maka jika hari ini kamu sedang lelah, ingatlah, penjajahan paling mengerikan bukan yang merantai tanganmu, tapi yang memborgol pikiranmu. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan Fir'aun, Bani Israel akhirnya dibebaskan oleh Allah dalam perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Mereka menyaksikan laut terbelah. Mereka melewati jalan yang kering, sementara Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Mereka akhirnya merdeka. Tapi apa yang terjadi setelah itu justru bikin geleng-geleng kepala. Mereka tinggal di gurun memang, tapi Allah beri mereka makanan langsung dari langit, mana dan sawah. Bukan makanan biasa, ini adalah hidangan surga yang lezat, bersih, dan tidak perlu dicari. Tapi mereka mengeluh. Kami bosan makan ini terus, wahai Musa. Kami ingin makanan seperti dulu, sayur, mentimun, bawang, kacang-kacangan. Loh, itu kan makanan zaman mereka dijajah Fir'aun, kata Nabi Musa. Kita mungkin terkejut, tapi itulah kenyataan. Setelah bebas dari cengkeraman tirani, mereka merindukan hidup sebagai budak. Merindukan makanan sederhana yang pernah mereka santap saat ditindas. Bukan karena lebih enak, tapi karena mereka sudah nyaman dalam keterjajahan. Kata Imam Hasan Al-Basri,
Mereka tidak hanya dijajah tubuhnya, tapi juga pikirannya. Sampai-sampai saat sudah merdeka pun, mereka masih ingin kembali jadi budak. Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah mental yang belum pulih dari penjajahan. Dan Al-Quran mengabadikan kisah ini sebagai peringatan bagi kita semua. Kenapa Al-Quran ceritakan ini? Karena kisah Bani Israel bukan sekadar cerita masa lalu. Itu adalah cermin bagi kita hari ini. Banyak di antara kita yang secara fisik sudah bebas punya pilihan, pendidikan, kesempatan, tapi tetap lebih suka diperintah, lebih nyaman disuruh, lebih rela tunduk demi rasa aman. Bani Israel rindu Fir'aun, bukan karena dia adil, tapi karena dalam sistem tiraninya, mereka tidak perlu berpikir. Semua sudah ditentukan. Tak ada tanggung jawab, tak ada pilihan. Hidup seperti boneka. Tapi mereka merasa aman. Padahal itu bukan keamanan, itu perbudakan. Kawan, kita mungkin tidak hidup di bawah Fir'aun. Tapi, kalau kita takut memilih, takut bertanggung jawab, malas berpikir sendiri, jangan-jangan kita sedang hidup seperti mereka. Merdeka secara fisik, tapi tetap dijajah secara mental. Jangan jadi seperti Bani Israel yang merindukan rangkai. Karena merdeka itu memang berat. Penjajahan itu nggak selalu berbentuk senapan, larangan, atau penjaga berseragam. Ada bentuk penjajahan yang jauh lebih sunyi, tapi justru paling kuat mencengkeram, yaitu penjajahan mental. Bayangkan, seseorang hidup di negara bebas, punya akses internet, pendidikan, bahkan bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi ia masih takut untuk berpikir, takut mengambil keputusan, merasa lebih aman kalau hidupnya diatur orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena mentalnya belum bebas, masih dijajah. Bani Israel dulu minta makanan dari zaman Fir'aun bukan karena rasanya lebih enak, tapi karena mereka sudah terlalu lama diperbudak sampai kehilangan naluri kemerdekaan. Kemerdekaan itu capek, harus mikir, harus mandiri, harus siap salah. Mereka tidak siap dengan semua itu. Lalu kita lihat ke hari ini. Banyak yang bilang ingin sukses, tapi nggak mau ambil resiko. Bilang ingin berubah, tapi enggan keluar dari zona nyaman. Bilang ingin bebas, tapi malah menyerahkan hidupnya ke sistem, ke tren, ke opini publik. Sadar atau enggak, itu tanda-tanda mental yang dijajah. Kita sering ketakutan bukan karena keadaan, tapi karena dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa kita tidak mampu. Itulah warisan dari sistem yang membesarkan kita sebagai budak. Budak rasa takut, budak penilaian orang, budak kenyamanan. Orang yang mentalnya bebas akan tetap bisa tegak, bahkan ketika tubuhnya diikat. Tapi orang yang mentalnya dijajah akan tetap tunduk, walau hidup di tengah kebebasan. Dan ini yang ingin Allah ajarkan lewat kisah Musa dan Bani Israel. Kemerdekaan sejati bukan saat tubuhmu bebas, tapi saat jiwamu bisa berkata tidak pada penghambaan selain kepada Allah. Jangan kaget kalau hari ini ada yang rela tunduk demi fasilitas, rela diam demi kenyamanan, rela ikut arus biar gak dibilang aneh. Semua itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum terbiasa berpikir sebagai orang merdeka. Mereka tumbuh sebagai anak kandung dari penjajahan mental. Maka kalau hari ini kamu merasa takut, gelisah, bingung, bahkan pengen nyerah, coba tanya lagi ke diri sendiri. Apakah aku ini benar-benar merdeka? Atau aku hanya hidup di tempat bebas, tapi masih membawa jiwa yang terpenjara? Kita mengenal Fir'aun sebagai sosok kejam yang hidup di zaman Nabi Musa. Tapi, apa Fir'aun itu benar-benar sudah mati? Atau sebenarnya, ia hanya berganti bentuk? Fir'aun bukan hanya satu nama. Fir'aun adalah simbol penguasa yang ingin disembah, ingin ditaati tanpa dipertanyakan, ingin menguasai hidup orang lain dari luar dan dari dalam. Dan itu masih ada hari ini, bukan di istana, tapi dalam sistem, dalam media, dalam kepala. Saat seseorang tidak boleh berbeda, ketika yang bertanya dicap sesat, ketika suara hati dikubur demi kenyamanan sistem,
Saat itulah Fir'aun hadir. Ia tak butuh tongkat, tak butuh mahkota, cukup menanam rasa takut dan memanen ketaatan. Bani Israel dibebaskan dari Fir'aun, tapi Fir'aun belum benar-benar hilang. Ia pindah ke dalam cara berpikir mereka. Mereka masih taat pada pola lama, masih takut mandiri, masih merasa lebih aman jadi budak. Inilah penjajahan mental, dan inilah Fir'aun versi baru. Sekarang, coba lihat sekelilingmu. Bukankah ada banyak Fir'aun hari ini? Bentuknya bisa bos yang manipulatif, sistem yang memaksa ikut arus, tren yang menekan identitas, atau bahkan suara di dalam diri yang terus membisikkan, "Jangan, kamu gak akan mampu. Ikuti aja, jangan bikin repot." Fir'aun hari ini tak sedang membangun piramida, tapi membangun standar sosial yang bikin orang lelah mengejar validasi. Membangun budaya diam yang menutup suara keadilan. Membangun ketakutan kolektif agar tak ada yang berani bilang, "Ini salah." Tapi Al-Quran datang bukan cuma untuk mengenalkan Fir'aun, melainkan untuk mengajarkan kita cara melawannya. Nabi Musa tidak hanya mengangkat tongkat, dia mengangkat harga diri kaumnya. Mengajak mereka berpikir, mengajak mereka berdiri, mengajak mereka menjemput kembali fitrah, untuk hanya tunduk kepada Allah, bukan makhluk. Fir'aun bisa mati, tapi pola pikir Fir'aun bisa hidup, bahkan dalam diri kita. Selama kita masih takut berpikir, takut berdiri, takut salah, selama itu pula penjajahan belum benar-benar berakhir. Hari ini, ketika dunia bicara soal kemerdekaan, kita akan mendengar nama sebuah bangsa yang tak pernah sepi dari dentuman bom, yang tanahnya diinjak paksa, yang anak-anaknya belajar di bawah puing-puing. Tapi mereka tetap berdiri. Mereka tidak punya senjata canggih, tapi mereka punya iman yang kokoh. Mereka mungkin tidak bebas secara fisik, tapi lihatlah cara mereka bersujud, cara mereka memeluk Quran, cara mereka menolak tunduk pada penjajah. Itu adalah puncak dari kemerdekaan mental. Palestina tidak sedang lemah. Mereka sedang mengajarkan dunia arti izzah atau kehormatan. Bahwa harga diri bukan soal harta, bukan soal popularitas, tapi soal keberanian untuk bilang, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah sebagai pelindung kami. Bandingkan dengan kita, yang hidup di negara damai, bisa makan, tidur, belajar dengan aman, tapi seringkali malah takut untuk menyuarakan kebenaran. Takut kehilangan pekerjaan, takut beda dari mayoritas, takut dibilang fanatik. Padahal, mereka yang katanya dijajah, justru lebih bebas dalam bersikap. Palestina tidak hanya mengangkat batu, mereka mengangkat kehormatan umat Islam. Mereka bilang ke dunia, "Kalian boleh rebut tanah kami, tapi kalian tidak akan pernah bisa rebut jiwa kami." Itu bukan sekedar keberanian. Itu adalah kemenangan sejati atas Fir'aun zaman ini. Dan inilah kenapa Allah abadikan kisah Musa dan Bani Israel dalam Al-Quran. Agar kita belajar membedakan antara kebebasan palsu dan kemerdekaan sejati. Agar kita tahu bahwa penjajahan bukan soal bom, senjata, atau penjara, tapi soal siapa yang mengontrol hatimu. Palestina bukan bangsa yang kalah. Mereka adalah bangsa yang sudah menang di sisi Allah. Karena mereka telah menaklukkan ketakutan. Mereka telah membungkam Fir'aun bahkan saat tubuh mereka masih dibelenggu. Maka pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya masih dijajah? Kita atau mereka? Ternyata ya, merdeka itu bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi soal berani berpikir sendiri, berani melawan rasa takut, berani bilang tidak saat dunia maksa kita ikut arus. Dan yang paling penting, merdeka itu saat hati kita cuma tunduk sama satu, Allah. Semoga setelah cerita ini, kita jadi lebih peka. Kita lihat diri sendiri
dan tanya pelan-pelan, aku ini benar-benar merdeka? Atau cuma bebas tapi masih dijajah dari dalam? Makasih udah nemenin sampai akhir. Kalau cerita ini bikin kamu mikir, klik like-nya. Kalau kamu ngerasa ini penting, share ke orang-orang terdekatmu. Dan kalau kamu pengen terus bareng dalam perjalanan kisah penuh makna kayak gini, klik subscribe, biar kita saling menguatkan. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.